Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Dewantari, NPM 256460558 dari kelompok 2. Pada hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai pelabuhan Bunta, baik dari profil pelabuhan, operasional hingga pengembangannya. Baik, untuk yang pertama, perkembangan suatu wilayah mendorong kebutuhan akan transportasi laut dan pelabuhan yang handal guna meningkatkan mobilisasi serta perekonomian antar daerah. Oleh karena itu, pelabuhan merupakan salah satu pintu gerbang dan memperlancar hubungan antar daerah, pulau, atau antar benua dan bangsa yang dapat memajukan daerah pengaruhnya. Dengan fungsinya tersebut, maka pembangunan pelabuhan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara sosial, ekonomis, maupun teknis. Selanjutnya, Pelabuhan Bunta secara operasional telah melayani aktivitas pelayaran sejak tahun 1991 dan secara fisik mulai dikembangkan lebih lanjut pada tahun 2008. Pelabuhan Bunta merupakan pelabuhan pengumpan regional yang melayani angkutan domestik yang menghubungkan wilayah pesisir Sulawesi seperti Wakai, Ampana, dan Pagimana. Secara administrasi, pelabuhan ini terletak di Jalan WR Mongin Sidi, Desa Bunta 1, Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk yang selanjutnya yaitu fungsi dari Pelabuhan Bunta. Pelabuhan Bunta sendiri memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai berikut. Untuk fungsi yang pertama sebagai konektivitas dan mobilitas penumpang, di mana pelabuhan ini menyediakan akses transportasi laut dan kapal perintis bagi masyarakat menuju wilayah kepulauan sekitar Teluk Tomini serta daerah lain yang sulit dijangkau lewat darat. Selanjutnya, fungsi ekonomi dan distribusi logistik, di mana pelabuhan ini menjadi urat nadi distribusi kebutuhan pokok, material bangunan, dan komoditas unggulan lokal dari dan menuju ke pedalaman Banggai. Selanjutnya, fungsi penunjang industri dan pertambangan. Pelabuhan ini mendukung sektor energi lokal dengan menjadi tempat bersandar kapal, mengangkut suplai dan peralatan teknis pertambangan. Untuk selanjutnya, dan yang terakhir sebagai fungsi pelayanan publik dan pemerintahan, di mana pelabuhan ini memiliki tugas menjamin keamanan wilayah perairan serta keselamatan pelayaran melalui pengawasan kelayakan kapal dan penerbitan izin berlayar. Hal ini sendiri menunjukkan adanya peningkatan signifikansi peran pelabuhan dalam sistem jaringan transportasi laut nasional maupun secara operasional masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan juga fasilitas. Perkembangan Pelabuhan Bunta sendiri mencerminkan pola umum pengembangan pelabuhan di wilayah timur, yaitu tumbuh secara demand driven atau berbasis kebutuhan wilayah, namun masih belum sepenuhnya didukung oleh perencanaan jangka panjang yang terintegrasi. Untuk yang selanjutnya yaitu fasilitas pelabuhan. Pelabuhan Bunta sendiri adalah pelabuhan pengumpan regional yang melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, baik penumpang maupun barang antar provinsi. Dalam menunjang kelancaran kegiatan di pelabuhan, diperlukan fasilitas-fasilitas di wilayah perairan dan daratan yang berdasarkan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 tentang kepelabuhan. Fasilitas di Pelabuhan Bunta itu sendiri adalah sebagai berikut. Untuk fasilitas bangunan darat terdapat gudang 1 dan gudang 2, kantor pelabuhan, pos jaga, gudang genset, garasi forklift, garasi kendaraan, lapangan parkir, lapangan penumpukan, pagar keliling, pintu gerbang, dan terminal penumpang. Untuk fasilitas laut sendiri terdapat dermaga utama, trestle, serta talut. Lalu untuk manajemen dan operasional Pelabuhan Bunta. Pelabuhan ini dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan atau KUPP kelas 3 Bunta yang merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, di mana KUPP ini memiliki wewenang pengawasan terhadap terminal untuk kepentingan sendiri atau TUKS pada wilayah kerjanya yang umumnya dikelola oleh entitas swasta untuk kegiatan bongkar muat material galian C atau pasir dan komoditas tambang seperti nikel. Untuk realisasi kinerja logistik pelabuhan itu sendiri menunjukkan perputaran logistik yang konsisten. Pada tahun 2024 tercatat volume bongkar sebesar 4.656 ton dan volume muat sebesar 473 ton dengan frekuensi kunjungan kapal mencapai 94 ship calls. Untuk mobilitas penumpang dan konektivitas,
Pergerakan mobilitas masyarakat, Pelabuhan Bunta terintegrasi dalam jaringan trayek angkutan laut perintis yang melayani rute Gorontalo, Bunta, Bualemu, serta Bobong. Sepanjang tahun 2024, pelabuhan melayani 5.679 penumpang naik dan 5.070 penumpang turun. Dan untuk tantangan manajemen modern, sebagai pelabuhan yang dikelola pemerintah, model pengelolaannya masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mengadopsi prinsip pelabuhan pemerintahan modern, sehingga perlu optimalisasi berupa pemisahan regulator dan operator, penerapan skema kerja sama badan usaha, serta peningkatan revenue generating. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pelayanan operasional pelabuhan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, operasional pelabuhan dibagi menjadi pelayanan jasa kapal serta pelayanan jasa penumpang dan barang. Pelabuhan Bunta melayani kapal penumpang dan kapal barang, baik kapal perintis maupun non-perintis. Kapal yang bersandar memiliki kapasitas antara 2.000 hingga 5.000 GT dengan spesifikasi sesuai dengan tabel berikut. Hal ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Bunta mampu melayani aktivitas pelayanan regional dengan berbagai ukuran kapal. Untuk selanjutnya, pelayanan jasa penumpang dan barang. Untuk pelayanan jasa penumpang dilakukan melalui kapal perintis seperti KM Gunung Bintan dan KM Daraki Nusa yang melayani rute Gorontalo, Bunta, Wakai, Ampana, hingga Bobong. Pelayanan ini berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat antar wilayah di kawasan Teluk Tomini dan Sulawesi Tengah. Seperti yang kita lihat pada grafik naik turun penumpang pada tahun 2024, tercatat sebanyak 5.697 penumpang naik dan 5.070 penumpang turun di Pelabuhan Bunta. Data ini menunjukkan bahwa aktivitas transportasi penumpang cukup tinggi sehingga pelabuhan memiliki fungsi penting sebagai penghubung antar pulau dan wilayah pesisir. Dan untuk pelayanan bongkar muat barang, kegiatan bongkar muat barang di Pelabuhan Bunta masih menggunakan crane milik kapal karena fasilitas bongkar muat modern di pelabuhan masih terbatas. Kondisi ini menunjukkan bahwa operasional logistik masih bergantung pada peralatan kapal yang datang bersandar. Kapal barang yang melayani Pelabuhan Bunta antara lain KM Kendaga Nusantara 15 dan KM Kelapa II. Untuk kapal-kapal tersebut digunakan untuk mendukung distribusi logistik dan pengiriman kebutuhan masyarakat di wilayah Banggai dan sekitarnya. Dan dapat kita lihat untuk grafik bongkar muat barang pada tahun 2024, jumlah barang yang dibongkar mencapai 4.656 ton, sedangkan barang yang dimuat mencapai 473 ton. Untuk aktivitas ini menunjukkan bahwa Pelabuhan Bunta memiliki peran penting sebagai pusat distribusi barang dan logistik regional. Baik, di sini juga terdapat analisa dampak lingkungan dan manajemen resiko operasional. Untuk resiko yang pertama yaitu resiko navigasi dan cuaca. Aktivitas pelayaran di Pelabuhan Bunta dipengaruhi kondisi cuaca di Teluk Tomini, terutama musim timur dengan curah hujan yang tinggi. Selain itu, terdapat karang di sekitar jalur pelayaran yang dapat membahayakan kapal saat air pasang. Oleh karena itu, diperlukan sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP untuk menjaga keselamatan kapal. Untuk resiko yang kedua yaitu resiko kegagalan struktur, di mana terdapat indikasi kerusakan pada struktur dermaga seperti penurunan elevasi dan goyangan pada beberapa bagian dermaga. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas operasional pelabuhan sehingga diperlukan pemeriksaan dan perkuatan struktur secara berkala. Untuk kepatuhan dan mitigasi lingkungan, kinerja operasional pelabuhan dinilai berdasarkan arus barang, arus penumpang, dan jumlah kunjungan kapal. Pelabuhan Bunta memiliki peran penting dalam mendukung distribusi logistik dan pelayanan perintis antar pulau di wilayah Sulawesi Tengah. Akan tetapi, pelabuhan ini masih menghadapi beberapa kendala seperti fluktuasi volume muatan, jadwal pelayaran yang belum stabil, dan pemanfaatan fasilitas yang belum optimal. Hal ini menyebabkan efisiensi operasional pelabuhan masih perlu ditingkatkan. Untuk yang selanjutnya yaitu tinjauan sosial ekonomi, potensi hinterland, dan integrasi sistem transportasi.
Keberadaan Pelabuhan Bunta tidak dapat dilepaskan dari peran wilayah di sekitarnya yang berfungsi sebagai penyangga ekspor-impor. Interaksi antara hinterland dan pelabuhan bersifat saling menguntungkan secara ekonomi, di mana pelabuhan menjadi pintu gerbang atau outlet bagi komoditas yang diproduksi oleh hinterland. Untuk karakteristik sosial ekonomi masyarakat hinterland, wilayah hinterland utama Pelabuhan Bunta memiliki kecamatan Bunta dan Pagimana. Sebagian besar masyarakat bekerja di sektor pertanian dengan kontribusi mencapai 43%, serta sektor bangunan mencapai 17% dan jasa-jasa sebesar 11%. Sehingga aktivitas ekonomi daerah sangat bergantung pada pemanfaatan sumber daya alam. Untuk potensi komoditas hinterlandnya, potensi sumber daya yang diproduksi di wilayah hinterland menjadi captive market atau pasar pasti bagi pergerakan logistik Pelabuhan Bunta. Potensi komoditas unggulan tersebut meliputi kakao, kelapa, cengkeh, pala hasil perikanan, peternakan sapi, hingga hasil tambang seperti nikel dan gas bumi. Komoditas tersebut menjadi sumber utama arus logistik di Pelabuhan Bunta. Untuk karakteristik hinterland dengan sistem transportasi regional, di mana keunggulan produksi komoditas di hinterland membutuhkan sistem transportasi multimoda yang efisien untuk menjamin kelancaran rantai pasok atau supply chain, di mana keterkaitan tersebut dapat dianalisis melalui beberapa parameter berikut, yaitu yang pertama, infrastruktur jaringan jalan, di mana Pelabuhan Bunta terhubung dengan jaringan jalan Trans Sulawesi melalui jalan kabupaten. Akses darat ini sangat penting untuk mendukung distribusi barang dan wilayah produksi menuju pelabuhan. Untuk sistem jaringan dan transportasi laut, Pelabuhan Bunta termasuk dalam jaringan trayek pelayaran perintis R40 yang menghubungkan Gorontalo, Bunta, Bualemo, dan Bobong. Pelabuhan ini berfungsi sebagai penghubung distribusi sembako, bahan bangunan, dan hasil bumi antar wilayah. Dan untuk parameter efisiensi biaya logistik, pengiriman barang melalui Pelabuhan Bunta dinilai lebih efisien apabila pelabuhan dikembangkan untuk melayani peti kemas secara langsung. Hal ini dapat menurunkan biaya distribusi logistik dibandingkan harus transit melalui pelabuhan lain seperti Luwu. Untuk kendala sistem transportasinya, Pelabuhan Bunta sendiri saat ini masih terdapat bottleneck atau hambatan akibat jadwal kapal yang belum tetap, akses jalan menuju pelabuhan yang sempit, dan konektivitas multimoda yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan distribusi logistik dan mobilitas barang belum berjalan secara maksimal. Selanjutnya, terdapat rencana pengembangan infrastruktur dan peluang skema kemitraan pada Pelabuhan Bunta. Untuk poin yang pertama, rencana transformasi layanan pelabuhan, di mana Pelabuhan Bunta mengalami perubahan tren pelayanan dari kapal penumpang menuju kapal semi kontainer. Kondisi ini menuntut modernisasi fasilitas pelabuhan seperti penguatan trestle dan perluasan container yard agar mampu melayani aktivitas logistik yang lebih besar. Untuk peluang kerjasama pemerintah dan swasta, di mana pengembangan pelabuhan dapat dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Kerjasama ini bertujuan mempercepat pembangunan fasilitas pelabuhan seperti terminal curah dan cold storage dengan pembagian risiko antara pemerintah dan pihak swasta. Serta untuk layanan ekonomi dan finansial, rencana pengembangan pelabuhan perlu dianalisis melalui studi kelayakan ekonomi atau EIRR dan kelayakan finansial atau FIRR dan biaya operasional logistik. Pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dari Bunta menuju pelabuhan utama seperti Surabaya dan Gresik. Dalam rencana pengembangan pelabuhan dapat direncanakan secara bertahap, mulai dari kapasitas existing 1000 DWT hingga target jangka panjang 5000 DWT. Tahapan ini juga meliputi penguatan struktur dermaga tentunya dan perluasan area pelabuhan untuk mendukung peningkatan aktivitas bongkar muat barang. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan daripada laporan ini, yaitu Pelabuhan Bunta memiliki peran strategis sebagai pusat distribusi barang dan transportasi laut regional di wilayah Banggai dan sekitarnya.
Pelabuhan ini mendukung aktivitas ekonomi, distribusi logistik, serta konektivitas antar wilayah. Namun, dalam operasionalnya masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas dermaga, akses jalan, dan fasilitas pelabuhan yang belum optimal untuk melayani kapal berukuran besar. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi juga mempengaruhi efisiensi pelayanan pelabuhan. Oleh karena itu, Pelabuhan Bunta memerlukan pengembangan yang menyeluruh pada aspek infrastruktur, manajemen, teknologi, dan tata kelola agar mampu meningkatkan kapasitas, efisiensi, dan daya saing secara berkelanjutan. Baik, untuk yang terakhir yaitu saran untuk pengembangan Pelabuhan Bunta perlu dilakukan melalui perbaikan dan perluasan dermaga, optimalisasi area penumpukan, serta penambahan peralatan bongkar muat modern agar pelayanan operasional menjadi lebih efektif. Selain itu, diperlukan pembangunan fasilitas pendukung seperti gudang berpendingin, fasilitas kontainer, dan sarana logistik lainnya untuk menunjang kebutuhan pengguna jasa pelabuhan. Pengelolaan pelabuhan juga perlu ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah dan pihak swasta guna mendukung investasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Di sisi lain, peningkatan konektivitas antara pelabuhan dan wilayah hinterland sangat penting untuk memperlancar distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi regional serta potensi pariwisata. Baik, sekian pemaparan dari saya mengenai Pelabuhan Bunta. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian yang diberikan. Jika saya ada kurang ataupun lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.